wabarakatuh. Kenalkan nama saya Alicia Fitriani. Kenalkan nama saya Muhammad Dede Saputra. Kenalkan nama saya Sekarang Galuh. Kenalkan nama saya Bayangkara. Nama saya Muhammad Rekwanto. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang revolusi Prancis. Ayo kita simak videonya bersama. Let's go. Latar belakang Revolusi Prancis. Sejak tahun 1789 sampai 1799, beberapa peristiwa penting berpengaruh terhadap Indonesia, khususnya pada zaman pergerakan nasional. Peristiwa tersebut salah satunya adalah Revolusi Prancis yang tentu saja memiliki latar belakang tertentu. Sebelum terjadi Revolusi Prancis, di Eropa berkembang ajaran Niccolo Machiavelli tahun 1469 sampai 1527. Ajaran Machiavelli terdapat pada bukunya yang berjudul Il Principe atau Sang Raja. Ajaran itu mendukung kekuasaan raja secara mutlak dengan kekuasaan tak terbatas terhadap suatu negara. Pemerintahan absolut di Prancis diawali pada masa Raja Henry IV Navarre tahun 1589 sampai 1610. Dilanjutkan oleh Louis XIII tahun 1610 sampai 1643. Louis XIII didampingi Perdana Menteri Richelieu mengatakan bahwa saya tak akan membagi otoritasnya dengan siapapun juga, termasuk para bangsawan tinggi. Pelaksanaan kekuasaan absolut mencapai kejayaan pada masa kekerajaan Louis XIV tahun 1643 sampai 1715. Ketika pemerintahan Raja Louis XIV didampingi oleh Perdana Menteri Kardinal Mazarin dan Menteri Keuangan yang bernama Colbert. Sistem pemerintahan Raja Louis XIV yang berkembang pada waktu itu adalah bergelar Raja Matahari, menganggap dirinya wakil Tuhan di dunia, sehingga rakyat harus semboyan. Negara adalah saya. Membangun istana Versailles, memerintahkan tata konstitusi, tidak ada pengawasan dari parlemen karena Dewan Perwakilan Rakyat sudah dibubarkan. Tidak ada kepastian hukum bagi seluruh warga. Dengan mudah, orang yang dicurigai diberi surat penangkapan dan dipenjara. Dan tanpa anggaran belanja yang pasti, sehingga raja dan kerabat istana hidup berfoya-foya. Sebab khusus dan sebab umum. Sebab khususnya yaitu pemborosan dan gaya hidup mewah dari Marie Antoinette yang menyebabkan defisit ekonomi kerajaan Prancis. Sebab umumnya yaitu yang pertama, sikap pemerintahan kerajaan Prancis yang absolut dan kaku dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, munculnya masa Afkarung dan aliran rasionalisme. Yang ketiga, munculnya tokoh pemikiran Prancis seperti Montesquieu, Voltaire, dan Diderot. Keempat, keberhasilan Amerika Serikat dalam melakukan revolusi. Kelima, kekejaman sistem pemerintahan monarki absolut pada masa Raja Louis XVI. Tokoh-tokoh revolusi Prancis. Yang pertama ada Jean-Baptiste Jules Bernadotte, kedua ada Jean-Paul Marat, yang ketiga ada Louis XVI, yang keempat ada Louis XVII, yang kelima ada Marie Antoinette, yang keenam ada Napoleon Bonaparte, yang ketujuh ada Voltaire, yang kedelapan ada John Locke, yang kesembilan ada Montesquieu. Jalan peristiwa revolusi Prancis. A. Revolusi Prancis masa Dewan Constituante 1789 sampai 1791. Dewan Perwakilan Rakyat Prancis terdiri atas 3 golongan. Golongan 1 dari bangsawan jumlah 300 orang. Golongan 2 dari gereja jumlah 300 orang. Golongan 3 dari rakyat jumlah 600 orang. Estatis Generausi bersidang pada tanggal 5 sampai 17 Juni 1789. Golongan 1 dan 2 menghendaki pengembalian keputusan didasarkan atas golongan sehingga kelompoknya akan tetap menang. Sedangkan golongan 3 menghendaki atas dasar perorangan. Hal itu disebabkan golongan 3 telah memiliki separuh dari jumlah anggota dewan. Perbedaan pendapatan tersebut tidak dapat diselesaikan. Raja Louis XVI tidak bersikap tegas sehingga menimbulkan keberanian golongan 3 untuk terus menentang pendapat golongan 1 dan 2. Golongan 3 mengadakan sidang sendiri tanggal 17 Juni 1789 di bawah pimpinan Marabeau, Lafayette dan Sieyès menyatakan bahwa Estatis Generausi sebagai Assemblée Nationale yang merupakan Dewan Perwakilan Rakyat.
Prancis dengan sidang-sidangnya yang tidak mengenal sistem golongan. Dewan ini kemudian disebut Assemblée Nationale Constituante, susun undang-undang dasar Prancis. Perselisihan dan ketegangan makin tajam. Raja tidak mau mengakui dewan tersebut dan akan membubarkan dengan kekerasan senjata. Rakyat menjadi marah sehingga pada tanggal 14 Juli 1789 menyerbu penjara Bastille dan membebaskan orang-orang yang ditahannya. Oleh karena itu, tanggal 14 Juli dijadikan Hari Nasional Prancis. Bendera kerajaan Prancis diganti menjadi nasional dengan warna merah, putih, dan biru secara vertikal. Lagu Marseillaise dijadikan lagu kebangsaan dan dibentuk tentara nasional di bawah pimpinan Lafayette. Meskipun terus menghadapi rintangan dari pemerintahan kerajaan, Dewan Konstituante Nasional tersebut mengadakan sidang untuk menyusun undang-undang. Pada tanggal 27 Agustus 1789, Dewan berhasil mengumumkan pernyataan hak-hak asasi manusia dan pengakuan hak warga negara. Deklarasi inilah yang dijadikan dasar untuk menyusun Undang-Undang Prancis. Pada tanggal 14 Juli 1790, Undang-Undang disahkan dan Prancis menjadi kerajaan berkonstitusional. Raja Louis XVI menyetujui undang-undang tersebut dan bersumpah setia kepadanya. Kaum borjuis yang merupakan rakyat lapisan atas berhasil memimpin dan memenangkan revolusi. Mereka itulah yang menggantikan kedudukan kaum bangsawan dalam pemerintahan maupun perekonomian. B. Revolusi Prancis masa legislatif 1791 sampai dengan 1792. Setelah Undang-Undang Prancis disahkan, maka Dewan Konstituante Nasional kembali kepada fungsinya sebagai lembaga legislatif. Golongan 3, khususnya kaum borjuis, merasa puas dengan apa yang telah dicapai. Tetapi, rakyat belum merasakan adanya perbaikan nasib. Mereka membentuk suatu kelompok tersendiri dalam Partai Montagne yang tidak puas dengan pemerintahan kerajaan konstitusional dan menghendaki bentuk pemerintahan republik. Golongan borjuis yang mulai terancam oleh Partai Rakyat yang juga membentuk kelompok sendiri dalam Partai Gironde. Situasi politik tegang kembali. Louis XVI yang merasa posisinya terjepit dan khawatir akan keselamatannya berusaha melarikan diri ke luar negeri. Rakyat yang mengetahui hal itu sangat marah dan menuduh bahwa raja telah berkhianat terhadap negara dan undang-undang. Untuk itu, raja ditangkap dan dikembalikan ke Paris. Anggapan rakyat bahwa raja telah berkhianat semakin kuat setelah Austria dan Prusia 1792 menyerang Perancis hingga menimbulkan Perang Koalisi I 1792 sampai dengan 1797. Tujuan serangan adalah untuk menghancurkan revolusi Prancis yang dianggap membahayakan negara yang bersifat absolut. Rakyat Prancis berhasil mematahkan serangan koalisi. Selanjutnya, di bawah pimpinan Danton dari golongan Yakobin berhasil membentuk pemerintahan baru yang disebut Konvensi Nasional. Masa ini, pimpinan di tangan rakyat. Revolusi Prancis pada masa Konvensi Nasional 1792 sampai 1795. Pertentangan antara Partai Gironde dan Partai Montagne terus berlanjut dan berakhir dengan kemenangan Partai Montagne untuk kerajaan dihapuskan dan digantikan dengan Republik merupakan Republik Indonesia. 1792 Raja Louis bersama permaisurinya Maria Antoinette dijatuhi hukuman mati dengan dipenggal kepalanya dengan ditiang guillotine. Sementara itu situasi Prancis makin gawat. Untuk menyelamatkan negara, golongan Jacobin mendirikan pemerintahan diktator teror di bawah pemimpinan Robespierre yang bertindak tegas dan kejam terhadap lawan-lawan politiknya. Golongan bangsawan dan berjuis terus berusaha untuk menjatuhkan Robespierre. Usaha tersebut berhasil. Robespierre berhasil ditangkap dan dihukum mati. Dengan jatuhnya pemerintahan teror, tampuk pemimpin revolusi kembali ke tangan golongan berjuis. Revolusi Prancis pada masa Directoire 1795 sampai 1799. Untuk mengatasi keadaan yang kalut, kaum berjuis membentuk Dewan Pimpinan Pusat Bidang Eksekutif yang terdiri atas 5 orang direktur, yakni Barras, Maulin, Goyer, Roger, Jos, dan Sieyès. Maksud dibentuknya Directoire adalah untuk memberikan gambaran adanya pemerintahan yang demokratis supaya dapat mengatasi keadaan. Sementara itu, kekuasaan legislatif yang didominasikan oleh golongan bangsawan semakin kuat. Golongan monarki, kaum berjuis, golongan republikan cemas namun tidak berdaya. Rakyat Prancis mengharapkan tampilnya seorang pemimpin yang kuat.
tampilnya Napoleon Bonaparte yang namanya menjadi tenar karena kemenangan militernya dalam perang koalisi diharapkan oleh rakyat Prancis. Revolusi Prancis pada masa konsulat 1799 sampai 1804. Pemerintahan de Ruyter tidak efektif lagi sehingga Napoleon Bonaparte mengambil alih kekuasaan Roquetat yang dikenal Revolusi Brumaire pada tanggal 9 November 1909. Direktori dibubarkan, kemudian Napoleon Bonaparte membentuk pemerintahan konsulat yang terdiri atas 3 orang konsul, yakni Napoleon Bonaparte, Sykes, dan Roger Dox. Napoleon adalah seorang jenderal muda yang cakap, memiliki cita-cita dan ambisi yang besar. Sebagai konsul yang pertama, ia tampil mengesankan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Rakyat Prancis menaruh harapan untuk mengembalikan kejayaan Prancis. Untuk itu, Napoleon melakukan langkah-langkah penting sebagai berikut. 1. Pembentukan pemerintahan yang kuat dan stabil. 2. Menciptakan suasana aman, tentram, dan damai. 3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 4. Membangun sarana dan prasarana seperti jalan raya. 5. Memberantas korupsi dan memperbaiki keuangan negara. Bidang agama, revolusi Prancis menimbulkan sekularisme atas paham agama Kristen. Sekularisme ini kemudian menghilangkan agama dan mengubahnya menjadi bidang politik dan sosial. Bidang politik dengan ideologi Kristen yang menyatakan bahwa hanya agama Kristen satu-satunya agama yang benar, diubah dengan mengembangkan konsep sekularisme dalam bidang organisasi keagamaan. Agama formal dihilangkan dengan mengembangkan konsep agama sebagai aktivitas dalam bidang kajian kitab suci. Kaum sekularis mengadakan dekonstruksi konsep Alkitab. Yang kedua, bidang politik. Dampak utama yang ditimbulkan revolusi Prancis terhadap sistem politik jelas berupa kekuasaan absolut yang sangat dikecam oleh rakyat. Lebih dari itu, paham liberal yang muncul dengan adanya revolusi Prancis sangat pesat menyebar hingga ke penjuru dunia seperti Spanyol, Jerman, Rusia, Austria, dan Italia. Dengan adanya revolusi Prancis, tumbuh pula paham demokrasi, parlementer, republik, dan lain sebagainya yang tentunya juga tumbuh di negara lain. Ketiga, bidang sosial. Dalam perjuangan revolusi Prancis, jelas dapat kita ketahui bahwa stratifikasi sosial di negara tersebut dihapuskan, memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap seluruh rakyat, serta memberikan kebebasan dalam menentukan agama, pendidikan, dan pekerjaan. Keempat, bidang ekonomi. Dihapusnya sistem gilde, yakni sistem dalam peraturan perdagangan. Dengan dihapusnya sistem ini, maka perdagangan dan industri dapat berkembang dengan cukup baik di Prancis pasca revolusi Prancis. Di sisi lain, kehidupan petani juga memiliki peningkatan. Hal ini tidak lain karena dihapusnya pajak feodal, dan selain sebagai penggarap tanah, petani juga diberikan hak untuk memiliki tanah. Dengan demikian, pendapatan dan taraf hidup petani perlahan semakin meningkat. Waktu dan tempat terjadinya revolusi Prancis. Revolusi Prancis terjadi pada 5 Mei 1789 hingga 9 November 1799 dan terjadi tepat di Paris, Prancis. Dan kita revolusi Prancis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.